Selamat pagi Pak Erwin. Pagi Pak. Hari ini kita akan observasi kelas, ya kan? Sebelum observasi kelas semua tanya-tanya dulu. Nanti kalau saya tahu tujuan pembelajaran hari ini apa ya Pak Erwin? Jadi hari ini anak-anak saya ajak untuk belajar mengenai faktorisasi prima. Jadi mereka akan belajar menggunakan pohon faktor, sehingga harapannya mereka dapat mengetahui faktorisasi prima pada bilangan dengan tepat. Kemudian dari tujuan tadi untuk siswanya Pak, apa yang mau dikembangkan? Area pengembangan dirinya apa Pak? Yang ingin saya kembangkan yang pertama mereka mengetahui dulu mengenai bilangan prima. Kalau sudah mengetahui bilangan prima, nanti mereka bisa mengetahui faktorisasi prima pada suatu bilangan. Itu yang ingin saya kembangkan. Berarti nanti mau kita arahnya ke FPB dan KPK. Ya betul, sebelum FPB dan KPK. Untuk hari ini baru strateginya pembelajarannya gimana baru? Nah, jadi hari ini saya menggunakan pendekatan saintifik, berorientasi pada siswa. Lalu modelnya saya memilih menggunakan inquiry. Oke, nanti kita masuk kelas Pak Erwin. Saya mau lihat bagaimana Pak Erwin mengajar. Baik. Oke, terima kasih Pak Erwin ya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Pembelajaran hari ini kita awali dengan berdoa. Ya. Siapa yang memimpin doa? Silakan, kasihlah maju ke depan. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, bantulah kami supaya kami dapat belajar dengan baik. Amin. Beri salam. Selamat pagi, silakan. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, Pak Erwin ingin mengakses terlebih dahulu siapa tahu ada yang tidak masuk. Ya Pak Pandi, silakan menjawab ya. Adelio, Hadir Pak. Anastasia, Pak. Angling, Hadir Pak. Aulia, Belvania, Kasilas, Hadir Pak. Christopher, Hadir Pak. Dominikus, Hadir Pak. Elnatan, Hadir Pak. Elseril, Hadir Pak. Evelyn, Hadir Pak. Felix, Hadir Pak. Felicia, Gabriela, Hadir Pak. Javier, Hadir Pak. Joseph, Hadir Pak. Nakla, Hadir Pak. Natasha, Hadir Pak. Priscilo, Hadir Pak. Stefan, Valerie, Hadir Pak.
Almera. Baik. Sebelum kita mengawali pembelajaran, Pak Erwin ingin kalian berdiri dulu. Kita pendinginan dulu. Tadi kita sudah upacara berdiri hampir 2 jam. Hampir 2 jam kita berdiri. Hampir 2 jam pembelajaran kita berdiri. Sekarang kita ice breaking terlebih dahulu. Ya. Kita main tepuk. Kalau Pak Erwin mengatakan tepuk kiri, silakan kamu menepuk pundak kiri temanmu. Kalau jauh bagaimana Pak? Kalau jauh tidak usah mendekat. Jadi dengan teman sebangku. Silakan Dominikus duduk dengan Evelyn. Evelyn silakan duduk dengan Adelio. Stephen silakan maju. Almera silakan di sebelah Jessie. Angking silakan di sebelah Stephen, sebelah kanan Stephen. Nah, seperti ini. Geser. Ini. Stephen di tengah. Baik. Paham ya? Jadi tidak saling berhadapan, saling menghadapan. Menghadapan. Kalau Pak bilang tepuk kiri, tepuk pundak sebelah kiri temanmu. Kalau Pak bilang tepuk kanan, tepuk pundak sebelah kanan siapa? Temanmu. Kalau Pak bilang tepuk tangan, semuanya tepuk tangan. Oke, siap? Siap? Oke, konsentrasi. Tepuk kiri. Sebentar. Tepuk kirinya jangan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Stephen tepuk kemana? Kalau Pak bilang tepuk kanan, tepuk pundak kanan teman. Kalau Pak bilang tepuk kiri, tepuk pundak kiri teman. Tidak berhadapan menghadap semua. Tidak berhadapan menghadap semua. Pak beri contoh. Pak Erin beri contoh, perhatikan. Tepuk kiri, tepuk kanan, tepuk tangan. Ya, jangan mendengar suara dia. Tepuk kiri, tepuk kanan, tepuk kiri. Stop. Perintah Pak tidak sampai ke kalian. Turun dulu tangan. Perintah Pak tidak sampai ke kalian. Perhatikan Pak, tidak berhadapan. Kalau Pak bilang tepuk kiri, tepuk pundak kiri temanmu. Lalu yang tidak ada temannya bagaimana Pak? Ya sebelah kiri atau kanan? Ya diam saja. Kalau Pak bilang tepuk kanan, tepuk pundak kanan temanmu. Jadi tidak seperti ini, tidak seperti ini. Oke? Oke? Kalau oke kita coba lagi. Tepuk kiri. Bukan rambulan. Ini malah modus ini. Tidak rambulan. Mencari kesempatan. Pakai tangan kiri atau tangan kanan? Nah, tepuk kanan.
untuk pemanasannya supaya lebih semangat kita. Tabuk kiri, tabuk kanan, tabuk kiri, tabuk kanan, tabuk tangan. Oke, silakan dulu. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik. Sekarang perhatikan, mulutnya didiam, mulutnya ditutup, duduknya yang rapi. Perhatikan. Hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran faktorisasi prima. Pembelajaran apa? Faktorisasi prima. Kenapa kok faktorisasi prima? Mungkin ada yang bosan, Pak, kok faktorisasi prima terus sih, Pak? Kenapa kok kita belajar bilangan prima terus? Karena dari sekian 24 anak ini mungkin hanya ada beberapa yang sudah paham. Yang lain bingung. Yang lain bingung. Kalau diminta mencari faktorisasi prima dari 10 mungkin cepat. Tapi kalau sudah sampai 50, 70, bahkan ratusan mulai bingung. Padahal konsep cara pembelajarannya sama, rumusnya sama. Jadi, mengapa Pak meminta dan mengajak kalian ke faktorisasi prima terus? Supaya Pak mengharapkan, sekolah mengharapkan, kurikulum mengharapkan kalian itu memahami betul. Bahkan tidak hanya paham, menguasai. Kalau tidak sampai menguasai, memahamilah, minimal memahami dulu. Misalnya, saya nafla, saya tidak bisa sampai menguasai, Pak. Ya sudah, memahami saja. Karena ada tingkatannya. Misalnya Valeri, Pak, saya sudah paham. Ya sudah, berarti kamu tingkatannya menguasai sekarang. Nah, seperti itu. Tidak semuanya tidak, Pak, mengharapkan untuk menguasai betul, tidak. Minimal kamu paham alur mengerjakannya, bagaimana. Jadi itu tujuan pembelajaran, supaya kalian memahami dan menguasai bilangan prima dan faktorisasi prima, supaya kalian bisa mencari faktor-faktor pada bilangan. Faktorisasi prima dimulai dari bilangan berapa? Dari bilangan berapa? 2. Dari bilangan berapa? 2. Baik. Sebelum kita masuk ke faktorisasi prima, jangan tulis dulu ya. Sebelum kita masuk ke faktorisasi prima, ada beberapa yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, bilangan prima. Bilangan prima dimulai dari angka 1, betul atau salah? Jadi dimulai dari angka berapa? 2. Bilangan prima itu apa sebenarnya? Yang memiliki berapa? 3 faktor? 2 faktor. Faktornya berapa? Bilangan 1 dan 3. Faktornya berapa? 1 dan 3. Dan bilangan itu? Sekarang Pak minta Almira, silakan tuliskan bilangan prima di bawah 30. Silakan Mas. Bawa buku di depan. Di bawah 30. Yang lain siapnya? Pak sudah menyiapkan 2 spidol. Nanti ada catatannya. Jadi kalau kamu tidak mengikuti pembelajaran bingung kan?
Ya. Silakan Joseph. Bilangan prima di bawah 70. Di bawahnya kalau tidak ke bawah. Dominikus bilangan prima di bawah 100. Sekarang kita perhatikan bersama-sama. Ini adalah bilangan prima yang sudah dituliskan oleh temanmu. Kita cek bersama-sama. Silakan kalian perhatikan catatan yang sudah Pak berikan. Apakah betul atau salah? Kita baca bersama-sama. Bilangan prima di bawah 100. Dimulai dari 2. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. 2, 3. Dituliskan oleh teman-temanmu. Mengapa Pak minta kalian untuk menuliskan bilangan prima terlebih dahulu sebelum kita masuk ke faktorisasi prima? Ada yang tahu kenapa? Mengapa Pak minta kalian untuk menuliskan terlebih dahulu? Alasannya mengapa? Ada yang tahu? Ya, boleh. Ada yang tahu yang lain? Mengapa? Mengapa kita harus tahu bilangan prima terlebih dahulu sebelum kita belajar faktorisasi prima? Mengapa? Karena faktorisasi prima, faktornya diambil dari apa? Dari bilangan prima. Jadi kita tidak akan bisa belajar faktorisasi prima, bahkan KPK dan EPB kalau dasarnya kita belum tahu. Bilangan prima kita belum paham, belum menguasai. Jadi kita harus menguasai betul bilangan prima. Tidak hafal tidak apa-apa, yang penting kamu tahu. Catatan ada. Nah, ini adalah bilangan prima. Sekarang hari ini kita akan belajar mengenai faktorisasi prima. Faktorisasi prima. Dalam mencari faktorisasi prima, yang pertama kita gunakan apa? Silakan baca yang nomor 1 apa? Catatan yang sudah Pak berikan. Menggunakan bilangan prima sebagai faktornya. Menggunakan bilangan prima sebagai faktor-faktornya. Lalu yang kedua kita menggunakan apa? Dan apa? Faktor. Faktor itu yang seperti
Bagian sebelah kirimu sebagai apa? Bagi. Pembagi. Sebelah kananmu sebagai hasil dari apa? Hasil dari pembagi ini. Nah, pembagi ini atau disebut apa? Bilangan yang bisa membagi bilangan itu apa namanya? Yang sebelumnya sudah Pak bahas di latihan soal nomor 5. Faktor itu apa? Nah, pembagi suatu bilangan disebut faktor. Nah, pembagi ini kita ambil dari mana? Dari bilangan prima ini. Dari bilangan. Nah, kalau sudah dari bilangan prima, misalnya 20 dibagi sekian, hasilnya kita tulis di sini. Paham? Kita contohnya 20 diminta untuk mencari faktorisasi prima dari bilangan 20. Pada faktorisasi prima, faktornya atau pembaginya kita mulai dari berapa? 2. Kenapa kok 2? Karena bilangan prima paling kecil berapa? 2. Kenapa kok tidak 97? Saya suka-suka saya. Mengapa? Secara logika saja sudah tidak bisa. Maksudnya 20 dibagi 97 terlalu besar, nanti hasilnya koma. Jadi kita mulai dari berapa? 2. 20 dibagi 2 berapa? 10. Selesai? Belum. Kenapa kok belum? Karena ini belum bilangan prima. Hasilnya harus apa? Hasilnya harus bilangan prima. Nah, sebelum masuk ke situ, Pak mau mengingatkan lagi. 20 ini bilangan genap atau ganjil? Genap. Bilangan genap atau ganjil? Genap. Genap atau ganjil? Genap. Kalau bilangan genap berarti bisa dibagi 2. Nah, hasilnya bilangan genap atau ganjil? Genap atau ganjil? Kalau siapa bilang ganjil ini? Genap atau ganjil? Genap atau ganjil? Kalau ini bilang genap berarti bisa dibagi 2. Bisa dibagi 2 lagi. Kebetulan 2 ini juga bilangan prima. 10 dibagi 2 berapa? 5. Selesai? Selesai? Kenapa kok selesai? Karena 5 ini apa? Bilangan prima. Kalau kamu sudah hasilnya menemukan bilangan prima, sudah stop. Selesai hasilnya. Jadi berapa faktorisasi prima dari 20? 2 kali 2 kali 5. Kalau terlalu panjang bagaimana? 2 kali 2 kali 5. Selesai? Paham? Kalau paham Pak mau coba satu anak untuk maju Pak beri soal. Tidak perlu maju. Ini masih ujian di sekolah, bukan ujian hidup. Ini nggak usah adu-adu. Sekarang Pak minta, silakan. Valeri. Valeri. Silakan cari faktorisasi prima dari 42. Silakan, Valeri. Yang lain siap-siap. Jangan saya aman nggak itu di PR ya kan satu orang nanti satu orang nanti satu orang gitu. Kalau izin ada beri yang ratusan.
bisa dibagi 2. 42 dibagi 2 berapa? 21. Ini kan sudah ganjil 21. Bukannya bilangan prima itu isinya bilangan ganjil semua? Hah? Hampir semua bilangan prima diisi bilangan ganjil, tetapi tidak semua bilangan ganjil itu bilangan Prima. Bilangan prima itu isinya hampir semuanya bilangan ganjil. Coba cek saja mana yang tidak ganjil. Mana yang tidak ganjil. Semuanya hampir bilangan ganjil kecuali ini. Tetapi tidak semua bilangan ganjil itu bilangan Prima. prima. Ini contohnya 21. 21 dibagi berapa? 3. Kenapa kok tidak 2 Pak tadi? Kenapa kok tidak 2? Ini. Mikir gampangnya seperti ini. Pak Erin itu kalau matematika tidak mau dipersulit. Mikir gampangnya. 21 ini ganjil atau genap? Jadi kalau ganjil otomatis tidak bisa dibagi 2. Berarti dibagi 3. Hasilnya 7. Selesai. Kenapa selesai? Karena 7 ini sudah bilangan prima. Ketemu hasilnya. Satu lagi. Siap-siap. Siapa yang mau maju ini? Merlin ini dia tuh bapak salutnya tuh percaya dirinya. Ya urusan benar salah yang penting urusan terakhir. Pede dulu dia. Bener gak? Iya. Kadang Valeri ngumpul dia ikut ngumpul. Padahal kalau dicek ya dapat telur bebek. Lanjut. Bisanya direbus. Lanjut silakan. Tadi sudah buat sekali. Pak Emin. Balik. Balik. Faktorisasi prima dari bilangan 50. Betul atau salah ini? Betul atau salah? Sampai di sini paham? Paham? Harus paham dulu baru menguasai. Jangan kamu menguasai dulu baru paham, tidak bisa kembali. Minimal kamu memahami dulu. Ya. Sekarang siapkan buku. 54. Ayo berlatih 2 sudah dikerjakan belum kemarin kita? Ayo berlatih 2 1 sampai 5. Betul ya? Saya ingat Pak sudah pergi 5B ya? Belum apa? Belum? Kamu bohong busuk. Belum? Kalau belum kerjakan 1 sampai 5. 1 sampai 5 bagian ayo berlatih 2 halaman 54. Ayo berlatih 2. Sudah belum? Belum kan? 54. Kerjakan 1
1 sampai 5 perintahnya ditulis. Boleh, silakan berdiskusi dengan teman sebangku. Berdiskusi dengan teman sebangku. Ya? Karena ini masih uji coba atau tes, boleh berdiskusi, Pak izinkan. Tapi nanti kalau sudah ulangan atau Pak ambil nilai, tidak boleh. Silakan Adelio duduk dengan Elseril. Stephen dengan Dominikus. Angling dengan Elseril. Ayo, Elseril. Adelio dengan Ferlin, Almera dengan Evelyn. Ayo segera. Waktu kita tidak banyak, 30 menit lagi. Pakai cara. Tanggal berapa? Tidak ribut, yang bekerja itu tangan, bukan mulutnya. Mungkin di kelas ada lamban. Kenapa kalau ada lamban? Kerjasama yang rukun. 1 sampai 5 saja. Jangan ribut. Lihat buku catatannya, lihat gambarnya. Jangan terburu-buru. Ingat, diawali dengan bilangan prima berapa? 2. Berurutan dari bilangan prima terkecil sampai terbesar, tidak boleh terbalik-balik. Sering mengingatkan, tidak bisa kamu faktornya 2, 3 lalu kembali ke 2 lagi, tidak bisa. Paham ya? Saya sudah mengingatkan terus. Jadi bilangan prima harus berurutan dari yang terkecil sampai terbesar. Tidak bisa kamu faktornya nanti 2, 3 kembali ke 2 lagi, tidak bisa. Ya. Hukum bisa kerjasama bukan ngeprotek. Kerjasama itu kamu mencari faktornya, kamu menghitungnya, itu kerjasama. Empat menit. Noel, maju untuk yang nomor 1. Noel untuk yang nomor 1, silakan. Bawa. Mumpung Noel mengerjakan di depan, cepatlah kamu mengerjakannya. Yang dulu, Noel.
Lain kali fokus pengerjaannya yang mana? Jangan buru-buru. Oke, terima kasih. Benar atau salah ini? Benar atau salah? Kalau benar kita coba cek. Perhatikan sini semuanya. Berhenti dulu mengerjakannya. Perhatikan sini. Kita cek yang nomor 1. 18 itu bilangan genap atau ganjil? Berarti kalau bilangan genap bisa tidak dibagi 2? Bisa tidak? Tolong berhenti dulu mengerjakannya. Pak minta tolong berhenti dulu. Bilangan 18 ini bilangan genap atau ganjil? Berarti bisa dibagi 2. 18 dibagi 2 berapa? 9 ini bilangan prima bukan? Bilangan prima bukan? Bukan, berarti masih bisa. Nah, 9 ini bilangan genap atau ganjil? Kalau ganjil bisa tidak dibagi 2? Tidak bisa, berarti dibagi 3. 9 dibagi 3 berapa? 3. Hasilnya? 3. 18 gimana? Mengenai apa? Faktorisasi prima. Jadi faktorisasi prima itu apa? Faktorisasi prima adalah faktorisasi yang faktornya berasal dari bilangan prima dan mengerjakannya menggunakan faktor. Nah, jadi itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran dari Pak, senang atau tidak? Sedih atau tidak? Siapa yang sedih? Siapa yang sedih? Jadi berarti semuanya senang ya mengikuti pelajaran Pak? Senang? Kalau senang kita akan bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Kita masih akan belajar mengenai faktorisasi prima. Nah, kalau tadi kita sudah latihan di pertemuan selanjutnya Pak mau ambil nilai. Jadi persiapkan dengan baik. Hari ini pembelajaran Pak tutup. Terima kasih kerjasamanya. Terima kasih sudah memperhatikan Pak, sudah mendengarkan Pak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian kuasai. Yang sudah bisa segera dikuasai. Yang belum bisa segera dipahami. Nah, ada beberapa anak yang masih di tingkatan memahami, tapi ada beberapa anak yang sudah ditingkatkan menguasai. Jadi segera pahami dan kuasai. Paham? Kalau paham, pembelajaran Pak tutup hari ini. Terima kasih kerjasamanya. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Pak Erwin. Selamat pagi Pak Sigis. Ini kita melanjutkan dari yang supervisi atau coaching yang saya lihat di kelas kemarin Pak Erwin. Jadi tujuannya adalah saya ingin melihat apakah Pak Erwin bisa mengetahui kendala-kendala dan hambatan yang ada di kelas Pak Erwin. Oke, kita mulai Pak Erwin ya. Baik. Bagaimana perasaannya hari ini Pak Erwin? Peran saya senang. Nah, berarti pertanyaan sudah bisa nanti ya. Menurut Pak Erwin ini, ketika mengajar kemarin, kendala-kendala apa saja yang ditemui Pak Erwin? Baik. Kendala yang saya temui selama pembelajaran itu ketika saya rumuskan mungkin menjadi 2 hal Pak. Ya. Ada internal dan eksternal sendiri. Dari internal sendiri dari peserta didiknya, mereka tuh kesulitan untuk memahami bilangan prima karena ada yang baru
ada yang sebelumnya sudah tahu juga, tetapi bagi yang baru itu yang kesulitan karena biasanya mereka hanya tahunya bilangan 1, 2 dan seterusnya. Ini bilangan prima jadi hal tabu bagi mereka. Jadi saya harus menjelaskan dulu bilangan prima itu pengertiannya bagaimana, lalu bedanya dengan bilangan ganjil, genap, dan bilangan-bilangan yang lain itu seperti apa. Lalu kalau untuk eksternalnya, mereka itu karena mungkin terlalu banyak ribut berbicara jadi tidak bisa konsentrasi. Nah, sudah tidak bisa malah ribut kan, malah sulit nanti belajar. Seperti itu. Oke. Kalau begitu berarti ada dua kendala, ada intern, ada eksternal. Nah, menurut Pak Erwin nih, solusi apa yang akan diterapkan Pak Erwin ke depannya? Yang pertama, memerlukan media, Pak. Media yang menarik. Karena kalau kita hanya monoton seperti itu, peserta didik bosan dan mereka akan mengalihkan perhatian ke yang lainnya. Pertama, saya akan menggunakan media yang lebih menarik. Lalu yang kedua, saya akan lebih memberi contoh real dan konkret bilangan prima itu bagaimana, cara mencarinya itu bagaimana, lalu bedanya dengan bilangan ganjil, genap, dan bilangan yang lain itu bagaimana. Lalu untuk yang ribut tadi, saya akan mengajak mereka berkelompok. Nah, yang ribut dipisah dan didekatkan dengan satu kelompok dengan yang tenang. Jadi jangan malah bicara seperti itu. Oke. Nah, dari penjelasan tadi berarti Pak Erwin ketika mengajar sudah mengerti kendala hambatan yang dihadapi dan solusinya sudah Pak Erwin menjelaskan. Dan berarti kedepannya bisa dikembangkan kembali Pak Erwin untuk pembelajarannya sehingga siswa menjadi lebih senang dan membaca. Terima kasih Pak Erwin ya. Baik, Selamat pagi Pak Erwin. pagi.